Hey, what's up Fusik Nation? Welcome back again di Mulai Bisnis Online. Ya, di seri ini kita akan ngebahas, menemukan insight-insight dan mengaplikasikannya untuk teman-teman ya yang sedang mulai bisnis online ataupun yang sudah mulai bisnis online tapi butuh insight-insight yang lebih daging lagi. Nah, di episode kali ini ya kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita tuh bisa dapat profit gede ya tanpa stok produk ya, tapi ini bukan dropship ya. Secara sistemnya bisa ya kalian nanti menggunakan dropship, tetapi ini bukan dropship ya. Ada supplier yang punya barang lalu nanti dikirim ke ke customer kalian dalam bentuk fisiknya. Nggak seperti itu ya. Oke, langsung kita mulai aja apa ini ya, karena nanti kalau kalian sudah tahu dan kalian implementasikan, nantinya profitnya, cuannya itu bisa setengah dari omset yang kamu dapatkan. Itu kan gurih banget ya. Seperti yang sudah aku jabarkan di intro tadi ya, gimana caranya kita bisa berbisnis tanpa stok produk ya. Intinya di sini tanpa stok produk ya, tapi keuntungannya itu bisa setengah dari omset. Ya iyalah, justru dengan tanpa nyetok produk itu keuntungannya bisa setengah dari omset ya. Yang aku omongkan ini bukan omdo ya, bukan isapan jempol, bukan menurut aku, tapi dari melihat banyaknya dashboard dan banyaknya hasil iklan yang di-generate oleh klien-klien aku sendiri gitu ya. Dari banyaknya klien-klien aku itu, aku bisa mengambil kesimpulan ya, yang memang bisa dapat cuan yang gurih, dan bahkan aku bisa mengkategorikan ya bisnisnya itu aman ya dalam jangka waktu yang panjang, karena yaitu tadi, karena dia nggak stok produk, yaitu produknya adalah produk digital. Produk digital itu sebenarnya banyak sekali jenisnya, banyak sekali kategorinya, banyak sekali marketnya ya. Ini ya aku mau tunjukin ke kalian ya hasil iklannya dari klien aku selama 1 bulan ya. Oke, buktinya agar ini tidak terlihat seperti isapan jempol hoak ya, ini aku lihatin ke kalian ya, ini adalah hasil iklan selama 1 bulan ya dengan klien aku. Jadi dia hire aku sebagai konsultan di sini ya. Aku berikan saran-saran dan strategi. Dan di sini kalian lihat ya, walaupun ROAS-nya, buat yang nggak tahu ROAS itu apa, ROAS itu return on ad spend. Jadi ngiklan sekian dapat berapa ya. Bisa kalian lihat di sini ROAS-nya sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Ada di angka 1,74, 2 aja nggak nyampe ya. Omsetnya itu ada di angka 83.500.000 ya. Marginnya berarti juga sama. Nah, ini nikmatnya produk digital ya. Terus total marginnya setelah dipotong biaya iklan itu ada di angka 35.610.557 ya. ROAS-nya sekian. Terus cost per purchase-nya itu ada di angka 59.123. Ini budget iklannya ada di angka 47.889.443. Ini sudah sama tax ya, dan sama pajaknya. Jangan lupa di Indonesia kita harus membayar pajak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini produknya itu ya harganya kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini itu ada yang bertanya, ini produknya apaan gitu kan. Nah, ini memang aku nggak bisa reveal ke kalian, nggak bisa nunjukin ya kayak bener-bener ini loh produknya, itu nggak etis juga, nggak sopan, karena itu adalah dapurnya klien aku ya. Cuman dari sini kita bisa mengambil pembelajaran ya, insight-nya adalah ternyata walaupun ya biaya iklannya untuk produk digital itu setengahnya dari omset, tapi karena ya full margin ya, jadinya tetap aman di angka 35.610.557 ya. Katakanlah ini ada 2-3 tim pun ya, karena ini perusahaannya masih kecil, ini masih untung. Oke ya, ini insight pertama dari dashboard klien aku ya, bukan dari dashboard ya, hasil laporan dari iklan ya yang aku berikan konsultasi. Terus dari yang aku tunjukkan tadi ya dari klien aku itu, berarti ya produk digital itu bisa menjadi jalan ninja ya menuju cuan yang tak terbatas ya. Cuannya banyak soalnya, karena ya itu di omset sama dengan margin ya. Nah, kenapa tadi bisa cuan? Karena kamu itu hanya perlu modal di awal saja ya. Jadi nggak ada istilahnya nanti ada stoknya itu nanti mau habis ya, gitu kan. Terus nanti kamu berpikiran,
berapa nih ya dari profit kemarin, omsetnya berapa gitu, terus yang mau diputerin lagi untuk beli stok lagi itu berapa, tuh nggak ada di produk digital ya. Jadi nggak ada nyetok lagi di kemudian hari, itu nggak ada untuk produk digital ya. Terus yang kedua ya, setelah biaya pembuatan produk digital balik ya seperti aku bilang tadi, itu setelahnya adalah full margin ya. Jadi investasinya secara produknya itu cuman di awal aja. Selebihnya ya pasti nanti ada biaya maintenance ya, kalau memang menggunakan website dan sebagainya, itu ya itu nanti biayanya juga dimasukkan sorry ya. Jadi setelah modal bikin produknya balik ya, setelah itu full margin ya kan, siapa yang nggak mau. Terus kalau kita melihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan top kelas dunia ya, itu yang tiba-tiba ya, kalau orang Jawa bilangnya mak jegagi, nah, kan, yang bisa melejit itu ya memang perusahaan digital ya. Paling gampang, nggak jauh-jauh, pasti teman-teman juga tahu ya, Facebook yang sekarang menjadi Meta ya kan. Itu kan awalnya kan si Mark Zuckerberg bikin untuk kepentingan bersosial. Lagi-lagi berarti itu karena berkepentingan sosial, platformnya di website itu berarti bentuknya adalah full digital ya, nggak mikirin stok produk sama sekali. Hingga kemudian hari usernya menjadi semakin banyak, terus dia merubah bisnis, bukan merubah, mungkin sudah di planning ya, karena datanya banyak, itu dijual lah kepada kita dalam bentuk advertising ya, periklanan gitu. Hingga sampai kemudian hari Facebook mengakuisisi Instagram ya, terus WhatsApp juga, dan sekarang dia juga mengakuisisi Oculus ya. Mengakuisisi Oculus, atau mungkin dulunya Facebook yang bikin Oculus, aku kurang paham di situ ya. Dan terus perusahaan yang kedua adalah Google yang sekarang menjadi Alphabet atau AlphaGo ya. Nah, itu ya, Google itu kan awalnya kan dia berkeinginan untuk meranking ya website-website yang ada di luar sana ya, karena memang nggak ada yang ranking. Jadi ketika kita mau cari website itu nggak jelas ya, itu misal ya, intinya kamu mau mencari sesuatu tuh dulu belum semudah sekarang ya, karena jasanya Google ya. Ketika kamu searching sesuatu, muncullah website-website yang relevan dengan pencarian kamu gitu. Hingga kemudian hari ya, tentu ya sama seperti Facebook, akhirnya dijadikan dalam bentuk advertising gitu. Nah, kalau kita lihat ya, Facebook sama Google itu adalah perusahaan-perusahaan yang itu masih anak kemarin sore, belum lama-lama amat gitu, tapi pertumbuhannya bisa cepet banget ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, mereka itu full margin ya, at least ini menurut pendapat aku. Terus pertimbangan yang selanjutnya yang aku amati sendiri gitu, teman-teman pasti di sini kenal dengan yang namanya sosok, yaitu Elon Musk ya. Dengan sekarang yang dia gembar-gemboran adalah Tesla sama SpaceX ya. Tapi jauh hari sebelum Tesla ya, dia itu sudah membesarkan sebuah perusahaan finansial yang namanya adalah PayPal ya. Jadi itu kamu bisa melakukan bayar-membayar di situ ya, dan juga yang paling umum digunakan sebagai payment gateway. Lagi-lagi itu adalah produknya digital ya. Jadi menurut aku Tesla lagi, si Elon Musk itu ya, kalau tanpa dia bikin PayPal dulu, dia belum bisa mencapai sampai hari ini ya, pencapaian hari ini. Jadi karena apa? Karena lagi-lagi produk digital. Oke, nah tadi kita sudah ngalor ngidul ya, mendapatkan insight ya dari klien aku juga ya, tak tunjukkan ya. Terus juga kenapa kok produk digital ini sangat menguntungkan, karena full margin ya kan. Dan juga dari perusahaan-perusahaan besar ya, itu juga mereka full digital juga. Begitu juga Elon Musk. Nah, sekarang nih kita mau mendapatkan ya ide-ide produk digital yang mungkin ya bisa kamu eksekusi nantinya, ide-ide ini. Nah, ini produk-produknya dan jenis-jenisnya, marketnya itu ada banyak banget ya. Supaya ini lebih jelas, akan aku aja share screen ya. Di sini ada inspirasi 77 produk digital yang bisa kamu jual secara online ya. Nah, ini ada keunggulan-keunggulannya yang seperti sudah aku sebutkan tadi ya. Nah, di sini ya ada beberapa macam kategori ya. Yang pertama adalah e-books ya. Kalau teman-teman memang punya suatu pengetahuan, apapun itu bisa kalian jual dalam bentuk e-books ya. Kalau teman-teman yang bisa coding juga bisa jual dalam software. Kalau suka video, audio, musik, fotografi, grafik, digital art, PDF documents, online course, sama web-based application. Nah, ini nanti akan dia jabarkan lagi ya. Oke, nah kalau teman-teman itu berpikiran untuk bikin produk digital ya, untuk blogger misalnya gitu, nah
misal dibikin kayak membership gitu, itu bisa banget kalian bikin membership website ya, dimana konten-kontennya itu bisa diakses melalui website ya, karena diakses melalui website seharusnya itu ada berbayar gitu. Nah, terus yang kedua ada planners and journals ya. Jadi misal teman-teman ingin membagikan gimana sih caranya hidup yang lebih rutin gitu kan. Nah, itu kan dibikin planner sama journal. Itu bisa banget dibikin dalam bentuk PDF, itu bisa. Terus podcast gitu ya. Nah, podcast ini teman-teman pasti aku yakin sudah sering dengar ya. Jadi podcast ini nanti formatnya biasanya kalian itu bikin dulu YouTube ya. Nanti di situ kalian bikin podcast yang mungkin kalian cuman di situ share cuman 30 menit. Kalau kepengen full podcastnya itu nanti join di website, terus nanti bayar sekian. Kayak itu juga bisa ya. Terus downloadable guides ya. Jadi misal kalian punya tips-tips, saran-saran itu juga dijadikan di produk digital juga bisa. Terus misal teman-teman itu berkecimpung di dunia freelancer, itu juga bisa bikin ya. Misal beginner's guide to freelancing ya, cara-caranya untuk menjadi freelance awal-awal kayak gimana. E-course learning juga bisa, online community juga bisa dijual. Nah, ini buat teman-teman yang suka dengan wellness kayak hidup lebih sehat gitu ya. Nah, itu sekarang juga mulai menjamur, itu bisa banget ya. Nanti kalian itu bisa bikin namanya paid newsletter. Jadi sign up di website ya, subscribe gitu, nanti juga mendapatkan artikel premium, itu juga bisa. Terus audio meditasi. Nah, mungkin teman-teman yang melakukan meditasi gitu ya, menenangkan diri, itu bisa tuh menjual audio recordingnya tentang cara mengiringi meditasi gitulah. Teman-teman kalau yang di market ini lebih tahu ya gitu. Terus juga video course-nya ya, pelatihannya gitu. Terus printable journal sama wellness tracker-nya juga bisa dijual. Nah, ini teman-teman, misal teman-teman yang sebagai seorang desainer, seorang artis, itu juga bisa. Misal kalian tuh jual wallpaper ya, emojis, poster, font. Nah, itu font tuh sering banget tuh dijual ya, font-font berbayar gitu. Terus Photoshop templates ya, business card template, infographic design templates ya, banyak banget di sini ya. Teman-teman bisa cari inspirasi di sini ya. Terus teman-teman bisa bikin ini loh, create a website design checklist ya, itu juga bisa nih. Nah, oke. Nah, buat teman-teman yang tech savvy banget ya, yang pekerjaannya itu memang IT banget, bisa bikin aplikasi tentunya ya kan, bisa bikin video games, website themes, browser plugins ya. Misalnya kalau kalian menggunakan WordPress itu bisa banget ya, jual hosting ya. Kalau ini tentu modalnya gede banget ya, ini kita lewatin aja. Oke, nah mungkin teman-teman sebagai seorang pembina bisnis gitu bisa juga bikin ya ini ya produk-produknya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang jago nulis bisa juga bikin buku dalam bentuk e-books ya, dijual juga di dalam website kalian kan, why not gitu kan. Itu kan cuman nanti kekurangannya kalau jual buku dalam bentuk di website ya, atau mungkin bisa download e-booknya, itu nanti konsekuensinya itu ya menjadi lebih mudah dibajak kayak gitu. Nah, ini ya untuk teman-teman yang artis bisa jual painting ya, video. Misal kalian tahu caranya melukis, bisa jual cara ya. Ini loh cara yang melukis yang benar gitu. Terus caranya gambar yang benar, desainnya juga bisa dijual gitu kan. Ya kayak gini lah ya, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus ini nih yang unik ya, ini ada printable coloring sheets ya. Jadi kan bikin kayak gini, nanti ini bisa diwarnai ya sama customer kamu, itu juga bisa ya. Oke. Nah, terus nih misal teman-teman ini suka di market kecantikan, nah ini bisa juga home resep resep rumah untuk kulit cantik kayak itu ya, tutorial makeup dan sebagainya, itu juga bisa. Nah, teman-teman yang itu juga menggeluti dunia anak-anak gitu ya, itu juga bisa nih dibikin e-course gitu kan, buku-buku untuk anak-anak itu juga bisa ya. Nah, untuk teman-teman yang masuk di market misal food vegan kayak gitu ya, misal teman-teman ngejual tentang e-book ya, nutrisi plan-nya kayak gimana, harus makan apa kayak gitu, terus resep-resepnya kayak apa aja, itu juga bisa dijual ya.
Nah, terus musisi ini yang aku cukup menarik di sini ya. Jadi untuk musisi itu ternyata zaman sekarang itu banyak sekali ide-ide yang bisa kita eksekusi menjadi bisnis ya. Tentu yang pertama adalah downloadable songs, maksudnya musikmu tuh bisa di-download. Tapi kalau menurut aku ini udah nggak relevan lagi karena sekarang kita bisa streaming musik lewat Spotify, lewat Deezer, Apple Music dan sebagainya ya. Dan itu ada mode yang gratisannya gitu ya. Tapi nanti kalau berbayar, bayarnya ke yang pihak yang mengstreamingkan musikmu itu gitu ya. Jadi kalau downloadable song menurut aku sekarang jangan terlalu jadikan sebagai opsi utama gitu ya. Ringtones nggak kurang oke juga. Sound effect, ini juga aku pernah melihat juga sound effect ini. Jadi misal teman-teman yang sebagai orang yang paham editing film ya, pasti kan membutuhkan efek-efek sound yang lebih ya daripada yang gratisan. Nah itu juga bisa dijual. Nah voice oversnya, mungkin teman-teman punya suara yang bagus, suara yang nikmat, nah gitu ya, itu teman-teman bisa jual voice over kamu di lewat dunia bisnis online ini gitu ya. Jadi tentu nanti orang-orang itu mau beli suara kamu karena memang suara kamu tuh enak, gurih ya. Itu juga harus dibikin juga awareness-nya lewat YouTube ya gitu. Terus instrumental tracks, ini kurang paham aku ya. Terus beats, nah beats ini misal kayak ya beats ya kayak gitu. Terus ini kenapa ada yang kurang? Nah jadi ada juga sebenarnya ide, cuman di Indonesia belum jarang dieksekusi ya. Jadi software untuk ampli gitar, nah gitu ya, tak tunjukin ya. Nah misal kayak gini ya. Jadi di USA itu sudah ada perusahaan yang dia itu bikin ampli, tetapi dia bikinnya itu secara digital ya. Jadi literally kamu nggak perlu bawa ampli untuk manggung ataupun untuk latihan ataupun untuk rekaman. Kamu cukup bawa laptop kamu dan juga audio interface kamu ya untuk rekaman gitu. Jadi di sini kamu nanti bisa bikin bisa main gitar. Nah misal kayak gini ya. Jadi ya kayak gini ya. Jadi nanti kamu jual modelnya seperti ini. Cuman di Indonesia mungkin orang-orangnya belum familiar, tapi aku yakin beberapa orang yang memang bisa menghargai karya pasti bisa beli ini ya. Dan aku lihat juga akhir-akhir ini memang orang-orang Indonesia, terutama yang seumuran aku ya, mungkin yang gen-gen milenial gitu ya, kalau lihat produk sudah buatan Indonesia itu didukung, asalkan memang produknya bagus ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya hobi musik dan mungkin punya kenalan programmer gitu yang bisa bikin kayak gini, nah itu coba digas di Indonesia ya. Ini ide produk yang bagus dan di sini belum dieksekusi. Terus ide produk yang selanjutnya ini sudah sering banget dijual, gitu adalah untuk videographer ya. Mungkin teman-teman suka ngetik gambar gitu kan, nah itu bisa dikumpulin terus nanti dijual. Jadi ini short films gitu. Jadi nanti kan kalau di YouTube itu kan ada kreator-kreator yang dia nggak mau nge-shoot footage-nya sendiri, jadi itu mereka beli, nah itu bisa dijual juga. Terus video animasi ya, intronya itu juga bisa dijual. Stock video ya sama kayak tadi ya, yang short film tapi mungkin dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Terus ya tutorialnya, misal caranya ngevideoin yang bagus, cara take gambar yang bagus dan seterusnya, lighting yang bagus, itu juga bisa dijual. Terus load sama preset, nah ini yang sering banget dijual yang mungkin kamu juga tahu. Jadi kalau teman-teman itu suka ngedit foto ya, itu kan ada semacam peraturan untuk color gradingnya dan sebagainya itu. Nah itu bisa kalian jual presetnya dan itu harganya lumayan ya. Itu kalian cari di Tokopedia pun ada ya. Dan itu kabar baiknya bisa kalian markup harganya dan itu bisa dijual baik di Indonesia maupun ke luar negeri ya. Silakan dicoba, ini ide mahal. Itu tadi adalah ide-ide produk digital dan insight-insight tentang kenapa kok kalian harus jual produk digital ya, karena memang itu full margin ya. Dan tadi sebenarnya masih belum tercover yang lainnya. Sebenarnya yang lain masih banyak sekali ya, seperti software keuangan. Nah ini lucu, ada cerita lucu, ada seorang emak-emak bikin YouTube ya, dan YouTube-nya itu dia ngobrolin tentang gimana dia sebagai seorang emak-emak dan suaminya bisa nge-manage keuangan yang hanya 5 jutaan dan itu dia bisa beli ini itu gitu. Nah itu kenapa? Nah itu juga dia bahas. Dan itu kalau mungkin teman-teman bisa kayak gitu, nah itu juga bisa dijual gitu. Dan teman-teman kalau mungkin bisa bikin software atau mungkin nggak tahu ya, sesuatu alat gitu yang bisa nge-manage keuangan, itu juga bagus ya. Nah itu insight-insight kayak gitu ya, coba dicari lagi, diulik lagi, barangkali bisa menjadi produk kamu. Dan tentunya ya, produk yang bagus itu apa? Yang diminati dan dibutuhkan oleh pasar. Oke.
Gitu aja untuk video kali ini, sudah panjang lebar ya. Semoga ini bisa membuka mata kalian ya. Oh, ternyata produk digital itu banyak banget dan cuannya memang gede ya. Tentu tadi yang dari klien aku tadi itu masih belum seberapa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana ya. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran buat kita semua. Oke, segitu aja dari Fusik untuk kali ini ya. Semoga menambah wawasan, menambah insight ya, dan nantinya bisa kamu gas dan nantinya jadi cuan. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.